Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Farul Argianta dari 23 PCB NRP 52 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan belajar teori ke-10 tentang basis data terdistribusi. Mari kita awali dengan bacaan basmalah dulu. Berdoa, mulai. Pokok bahasan yang kita pelajari: pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, logging pada sistem terdistribusi, distributed recovery. Tujuan kita adalah memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query join dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti basis data terdistribusi ada dua. Yang pertama, independen data terdistribusi. Pemakai tidak perlu mengetahui letak suatu data. Transaksi terdistribusi atomik. Pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi ada dua. Yang pertama, homogen, suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua, heterogen, yaitu suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda atau relasional DBMS, atau juga disebut non-relasional DBMS. Seperti inilah gambarnya. DBMS 1 warna hijau, DBMS 2 merah, DBMS 3 coklat. Yang di atas tulisan DBMS itu adalah gateway-nya. Ya, seperti itu. Arsitektur basis data terdistribusi juga ada dua. Yang pertama, arsitektur client server. Kemudian yang kedua, arsitektur collaboration server. Arsitektur client server. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses client dan proses server, dan juga sebuah proses client dapat mengirim query pada sembarang proses server. Client bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Seperti inilah gambarnya. Query masuk client ke server atau client ke server yang lain. Ini klien mempunyai beberapa banyak server. Ini adalah alasan beberapa arsitektur menjadi populer. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana. Yang kedua, mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tak berpengaruh pada interaksi pemakai. Yang ketiga, klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user friendly.
Pada saat menulis aplikasi klien server perlu diingat batasan antara klien dan server untuk menjaga komunikasi antar keduanya yang berorientasi himpunan, bukan himpunan ini. Khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada satu waktu, membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur klien server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menghubungkan menjadi query asal. Ini seperti gambarnya. Lanjut saja. Penyimpanan data pada sistem distribusi. Pencet. Terus sebagai berikut. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Kemudian pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Ini fragmen horizontal. Dan beberapa ada fragmen vertikal. Replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Motivasi untuk replika: meningkatkan ketersediaan data. Jika kopi lokal dari relasi yang di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi adalah sebagai berikut.
fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan replikasi. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman Reserves. Semi join teknik itu juga mengurangi tupel reservasi yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Di London, proyeksikan lower Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Dari Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserve. Hasil join disebut reduksi dari reserve dengan Sailor. Kirimkan reduksi server ke London. Pada London, join Sailor dengan reserve yang sudah direduksi. Optimasi pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem distribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi. 1. Biaya komunikasi harus dipertimbangkan. 2. Otonomi tempat lokal harus diperhatikan. 3. Menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Yang pertama, synchronous replication. Semua copy direlasikan ke commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Yang kedua, synchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Ada dua teknik untuk menjamin terlihat nilai pada synchronous replication. Pertama, voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek. Kemudian teknik ini bisa tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Yang kedua, read any read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication berikut. Sebelum transaksi sebelum commit harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah ke log remote site sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau server gagal, transaksi tidak akan sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa yang mahal. Karena itu alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari synchronous untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada berapa banyak copy yang diubah atau copy master. Lebih dari satu copy suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan copy master propaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah, jadi satu konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Primary replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama diambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan propaganda ke copy sekunder selama langkah apply.
Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log based capture dan prosedur capture. Log based capture log digunakan untuk membuktikan CDT. Prosedur capture, satu prosedur secara otomatis dibangkitkan. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periodik didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan. Long base LBC ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Prosedur capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi sebagai berikut. Untuk mengenai kuncian objek pada beberapa digunakan tiga cara. Yang pertama sentralisasi, kedua primary copy, yang ketiga terdistribusi penuh. Distribution deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait program. Deadlock global akan terjadi jika local graph tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76 menunjukkan terjadi deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock digunakan tiga solusi, yaitu sentralisasi, hierarki, dan timeout. Distribution recovery. Proses pemulihan lebih kompleks daripada di BMS karena sebagai sebab berikut: jadi kegagalan yang baru. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Suatu log tangani pada setiap tempat, bagaimana pada BMS tersentralisasi transaksi commit protokol ditambahkan pada log. P2C atau to base commit. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinat untuk T, tetap kirimkan pesan commit ke Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T tetapi tidak commit, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log redo Anda menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyediakan rekaman log untuk T secara bersedia, akan abort dan undo T. Tempat ini menggunakan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat
memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinat penuh. Pada saat itu T akan diblok. Meskipun semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika remote set tidak merespon selama commit protokol transaksi T baik karena tempat gagal atau saluran gagal. Jika tempat tersebut adalah koordinat T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Sekarang kita akan masuk ke soal. Saat pertama, apakah keuntungan di BMS terdistribusi dibandingkan dengan di BMS tersentralisasi? Jawabnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Seperti inilah jawabannya. Kiri arsitektur client server, kanan arsitektur collaboration server. Dan soal ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi ialah sebagai berikut. Jawabnya. Dan soal keempat, terdistribusikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Jawab, fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Replikasi berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Dan soal kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronos dan asinkronos? Sinkronos, semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Asinkronos, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. Definisikan distributed data independence. Jawabnya distributed. Data independence adalah pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi asinkronos? Jawabnya, voting, transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk modifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Yang kedua, read any write all, penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Soal ke-8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud dari capture dan apply.
Isu utama dalam mensukseskan primary seed replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Memutuskan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu LBC dan PC. LBC log digunakan untuk membangkitkan CDT. PC suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan mengerjakan capture. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik membangkitkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Soal ke-9, apakah perbedaan antara LBC dan PC untuk implementasi capture? LBC untuk membagikan CDT. Jika hal ini dikerjakan, log terakhir ditulis ke disk harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. PC suatu prosedur yang secara otomatis mengerjakan capture. Soal terakhir, mengapa pemberian nama untuk unik pada objek basis data lebih kompleks pada di BMS dari distribusi? Karena jika suatu relasi di fragment dan di replika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian teori ke-10. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk video-video lain dapat dilihat di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.